شق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sidang jamaah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin jamaah salat maghrib, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di malam hari ini kita dikumpulkan di majelis dari taman-taman surga. Dan majelis ilmu adalah majelis untuk menaikkan dan menambah keimanan kita. Karena keimanan kita itu naik turun. Orang-orang yang beriman, keimanan mereka akan bertambah ketika disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman menggambarkan bagaimana orang-orang yang beriman, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang yang beriman ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dan majelis ilmu, siapa yang duduk di majelis ilmu, Rasulullah SAW menyebutkan ada 4 keutamaan. Beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada sekelompok manusia yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Ta'ala. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mempelajari isi kandungan Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan hati, sehingga hati kita bisa tentram, bisa bahagia, bisa tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian yang kedua, rahmat Allah akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan duduk menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Ta'ala akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Dan kita berdoa semoga majelis ilmu ini termasuk majelisnya para malaikat, di mana rahmat Allah turun menaungi kita, dan Allah akan menyebutkan nama-nama kita di hadapan para malaikat, sehingga walaupun kita nggak dikenal di dunia, minimal kita dikenal di langit. Malaikat semuanya mengenal kita, walaupun orang itu tidak perlu terkenal di dunia. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita membaca berita, informasi dari media yang kita terima sekarang, kita mendapatkan musibah yang terjadi di Indonesia khususnya luar biasa. Gempa yang ada di Cianjur, kemudian banjir bandang di banyak tempat termasuk di kita, di Pekalongan, banjir rob, demikian juga Gunung Merapi meletus, dan yang lainnya. Seakan-akan ujian musibah bertubi-tubi menimpa kita. Terus bagaimana kita menyikapi? Sebenarnya musibah-musibah ini datangnya itu sebabnya apa? Dan solusinya seperti apa kita ini? Maka
Kalau kita membaca di dalam ayat Al-Quran kita, musibah-musibah yang datang itu ada penyebabnya. Dan penyebab utama adalah kesalahan kita sendiri. Dosa-dosa yang kita kerjakan, kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan. Maka itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura, misalkan dalam ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa kalian sebuah musibah kecuali disebabkan karena hasil usaha kalian, yaitu kalian menjadi penyebabnya. Wa ya'fu an katsir, dan Allah akan memaafkan banyak orang. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Rum ayat ke-41, dhaharal fasadu fil barri wal bahri, telah muncul kerusakan di daratan dan lautan, bima kasabat aydin nas, itu disebabkan karena ulah tangan manusia, liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, dan Allah menimpakan musibah tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya mereka merasakan bagaimana hasil akibat ulah tangan mereka, la'allahum yarji'un, dan mudah-mudahan ketika mereka sudah merasakan sakitnya musibah, perihnya musibah, beratnya musibah, akhirnya nanti mereka itu bisa bertobat kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala. Sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita perhatikan di sini berarti menunjukkan musibah yang terjadi itu disebabkan karena hasil tangan kita, yaitu kita yang menjadi penyebab. Dan yang paling utama, musibah ini terjadi karena dosa kita. Dan dosa yang paling parah, dosa yang paling berbahaya, yang merusak tatanan sebuah negara, itu adalah kesyirikan. Dosa kesyirikan itu dosa paling parah. Dan semua dosa, zina, demikian juga yang lainnya, itu semuanya kalau sudah merajalela, merata, maka itu semuanya akan menjadi penyebab datangnya musibah sampai kepada kita. Dengan itu sudah jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita membaca Al-Quran, ada sebuah ayat di mana Allah menyebutkan secara jelas dan tegas di dalam surat Al-Ankabut. Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya karena dosa kita, yaitu karena kita itu berbuat dosa dan maksiat, akhirnya Allah menimpakan kepada kita azab. Allah Ta'ala berfirman, fakullan, setelah Allah Ta'ala menceritakan kisah para nabi dan rasul, Allah Ta'ala berfirman, fakullan akhadna bidhanbih. Semua kaum-kaum ini, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Nuh, semuanya diazab dengan azab yang bermacam-macam. Allah Ta'ala berfirman, fakullan akhadna bidhanbih. Semuanya kami azab karena dosa mereka, yaitu karena dosa mereka yang menyebabkan itu mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di antara bentuk azab, yaitu kami mengazab kaum itu dengan kami hujani mereka batu-batuan dari atas langit. Jadi ditimpakan dari atas, ada sesuatu yang menimpa kepada mereka, bisa batu-batuan, bisa tanah diangkat timpakan kepada mereka, seperti kaumnya Nabi Lut yang mereka masyarakatnya homoseksual dan masyarakatnya itu tempatnya namanya Sadum, sehingga perbuatan masyarakatnya sering dinamakan dengan Sadumi. Setelah itu terkenal dengan namanya Sodomi, sebenarnya namanya Sadumi. Bagaimana cara Allah mengazab mereka, kaumnya ini, kaum Sadum ini? Datang malaikat dengan rupa seorang laki-laki biasa ke rumahnya Nabi Lut, kemudian mengatakan, wahai Nabi Lut, keluarkan semua yang beriman dari kampung ini, batasannya sampai subuh, harus sudah keluar karena akan kami azab negeri ini. Akhirnya Nabi Lut kumpulkan orang-orang yang beriman, keluar, pokoknya subuh harus sudah keluar. Kemudian kata malaikat mengatakan, kecuali istri kamu tidak boleh dibawa keluar, karena istri kamu termasuk yang kami azab. Akhirnya ketika orang-orang yang beriman ini keluar di waktu subuh,
Allah Ta'ala mengatakan faja'alna 'aliyaha safilaha. Satu kota, yaitu kota Sadum ini, dijebol sama malaikat dari bawah. Jadi dijebol kotanya sampai ke atas, dinaikkan sampai Nabi Lut dan orang-orang yang beriman ketika berjalan, mereka mendengar gonggongan anjing di atas langit. Yaitu satu kota dijebol sampai ke atas, sudah sampai di langit, dibalik. Kotanya dibalik. Setelah itu orang-orang berjatuhan dari atas, kemudian tanahnya ditimpakan kepada mereka. Setelah itu dihujani batu-batu neraka jahanam. Sampai sekarang kota Sadum sampai sekarang menjadi kota yang mati, tidak ada kehidupan, karena tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan yang hidup di sana. Kota mati. Maka Allah Ta'ala berfirman, faminhum man arsalna alihi hasiba. Ada negeri yang kami azab dengan cara kami timpakan kepada mereka batu-batuan, kami timpakan kepada mereka tanah, longsor dan yang lainnya. Wa minhum man akhadathu sayhatu. Ada juga di antara mereka yang kami matikan dengan suara menggelegar halitar, yaitu mereka sedang tidur, tiba-tiba datang suara yang menggelegar sampai telinga mereka pecah. Kemudian setelah itu mereka mati semuanya, sekali mati semuanya dalam satu kali waktu. Wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil ard. Ada juga di antara mereka yang kami benamkan di muka bumi, seperti Qarun. Allah Ta'ala benamkan sampai Allah Ta'ala berfirman ketika Qarun dia mengeluarkan semua kesombongan dia, hartanya semuanya dikeluarkan, sampai orang-orang ketika melihat Qarun semuanya takjub. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman fa khasafna bihil ard. Kami benamkan Qarun dan semua hartanya di dalam tanah. Jadi tenggelam memang Qarun itu, terbenam. Jadi tanahnya itu terbuka, dia masuk, ditutup lagi sama Allah Ta'ala. Dan ini rupanya ini juga terjadi juga di kita, yaitu azab seperti ini. Itu ada di kita, itu ada. Kemudian yang keempat Allah Ta'ala berfirman wa minhum man aghraqna. Ada juga di antara mereka yang kami azab dengan kami timpakan banjir bandang. Ditimpakan banjir seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Allah memutuskan untuk mengazab kaumnya Nabi Nuh, Allah memerintahkan kepada langit untuk menurunkan air hujan, dan Allah perintahkan kepada tanah untuk tidak menyerap, sehingga airnya meluap sampai akhirnya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh sudah mulai naik. Dan ceritanya itu kalau kita perhatikan, ketika kapalnya Nabi Nuh sudah mulai naik, setelah itu mulai berlayar. Rupanya Nabi Nuh itu berjumpa dengan putranya yang sering dikenal dengan namanya Kan'an. Putranya sedang naik gunung untuk menyelamatkan dirinya dari banjir bandang. Ketika Nabi Nuh melihat putranya, akhirnya putranya dipanggil, ya bunayya rakam ma'ana, putraku, ayo kamu naik kapal saya. Putranya mengatakan, tidak, saya tidak mau wahai bapakku. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', tetapi saya akan naik gunung wahai bapakku yang akan menyelamatkan saya dari banjir bandang. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Setelah itu datang ombak yang dahsyat, kemudian ombaknya menerjang putranya. Setelah itu putranya jatuh, kemudian setelah itu putranya tenggelam dan putranya mati. Jadi Allah menyebutkan azab ini macam-macam. Ada yang dihujani dengan batu-batuan dari atas, ada yang dimatikan dengan suara yang menggelegar sampai telinga mereka pecah, ada juga yang dibenamkan di muka bumi, ada juga yang ditenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum. Allah tidak pernah zalim kepada mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, tetapi mereka yang zalim kepada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, sudah jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita perhatikan musibah yang terjadi di kita, memang banyak penyebabnya itu banyak, tapi penyebab yang paling utama itu maksiat, dosa, apalagi dosa kesyirikan. Sehingga dosa-dosa inilah yang mendatangkan musibah. Maka tidak ada cara dan tidak ada solusi terhadap musibah yang menimpa kita kecuali kita bertobat kepada Allah Ta'ala, kita kembali kepada Allah Ta'ala. Sudah banyak teori-teori, sudah banyak teknologi-teknologi yang dikembangkan di Indonesia. Apakah bermanfaat? Tidak. Semakin merajalela,
yaitu seperti alam itu semakin murka dengan kita ini. Ibaratnya kalau bahasa kita itu, alam itu kayak sudah muak dengan perbuatan kita. Terus bagaimana caranya? Caranya bukan dengan kesombongan kita merasa sok hebat, kita merasa sok pinter, tetapi caranya, mari semua manusia bertobat kepada Allah Ta'ala, tinggalkan dosa dan maksiat. Dengan dosa itulah kita itu terbuka. Jadi dosa itu ibaratnya kayak kita itu ngundang azab. Kalau kita berbuat dosa itu seperti ngundang azab. Terus bagaimana caranya supaya azab itu gak datang? Ya kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Ada sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW menjelaskan ada 5 macam dosa, dan 5 macam dosa ini paling dominan. 5 macam dosa ini paling dominan. Dan nanti kita perhatikan coba ya, 5 dosa yang disebutkan sama Rasulullah itu ada di kita enggak? Rupanya semuanya lengkap. Semuanya lengkap di negeri kita. Dan kita melihat dengan mata kita telanjang tentang dosa-dosa ini. Sehingga wajar kalau seandainya musibah bertubi-tubi menimpa kepada kita. Ada sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, demikian juga imam yang lain, dan Syalbani beliau mensahihkan hadis ini dengan banyak jalan. Walaupun memang secara satu jalurnya hadisnya dhaif secara jalannya, tapi karena ada banyak jalan, akhirnya terangkat hadisnya itu menjadi hadis yang sahih. Hadisnya dari Ibni Abi Malik, dari bapaknya, dari Atha bin Abi Robah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika kami orang-orang muhajirin itu orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, kami sedang berkumpul. Orang-orang muhajirin sedang berkumpul. Tiba-tiba Rasulullah SAW itu datang kepada kita. Rasulullah menemui kita. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada kita. Beliau mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun, ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Idza tulitum bihinna, jika 5 perkara ini ada di dalam diri kalian, wa a'udzubillahi an tudrikuhunna, tapi saya berlindung semoga 5 perkara ini enggak ada di kalian. Tapi kalau ada di kalian, pasti Allah akan menimpakan azab, pasti Allah akan menimpakan musibah yang bertubi-tubi. Coba kita perhatikan ya, sudah jamaah, kita hitung apa saja nanti 5 perkara ini, dan coba kita cek di kita itu ada enggak. Yang pertama, Rasulullah bersabda, lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu, tidak ada dosa zina, dosa perzinaan, sampai zina itu muncul di sebuah kampung, hatta yu'linu biha, sampai orang-orang itu terang-terangan berbuat dosa dan gak punya malu lagi sekarang berbuat dosa itu, zina itu. Illa fasha fihi mutta'un, kecuali Allah akan timpakan kepada masyarakat itu penyakit wabah taun. Kalau kita kan penyakit AIDS, dan itu nanti akan terus ada seperti itu. AIDS nanti ada obatnya, ganti lagi. Ini nanti ada obatnya, ganti lagi, terus seperti itu. Penyakitnya itu nggak pernah selesai. Wal auja'ul lati lam takun mantat fi aslafihim, dan Allah akan menimpakan rasa lapar. Jadi mereka akan ditimpa dengan kelaparan yang tidak pernah Allah timpakan kepada umat-umat sebelumnya. Sehingga Allah akan timpakan penyakit yang penyakit itu nggak pernah ada sebelumnya. Penyakit AIDS itu kan baru, sebelumnya nggak pernah ada. Sebelumnya ada penyakit, setelah itu penyakit ada obatnya, ganti lagi dengan penyakit yang lain, ganti lagi dengan penyakit yang lain, terus seperti itu. Dan ketika penyakit ini sudah merajalela, akhirnya tatanan ekonomi rusak. Seperti kita rasakan kemarin ketika corona, 2 tahun lah kita rasakan virus corona ketika menyebar. Bagaimana ekonomi kita, ancur-ancuran ekonomi kita, banyak yang tumbang, banyak orang yang berjatuhan menjadi orang miskin, banyak yang kelaparan. Apalagi ketika pembatasan gerak masyarakat itu, akhirnya banyak kelaparan, dan itu kita rasakan, dan itu kita sudah merasakan bagaimana penyebab perbuatan zina yang sudah merajalela, penyakit wabah menyebar. Setelah itu
kemiskinan, kelaparan merajalela. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin. Tidaklah masyarakat itu curang dalam timbangan. Dalam jual beli itu curang. Anda sebagai pembeli atau Anda sebagai penjual curang dalam jual beli. Kecuali Allah akan timpakan paceklik. Wasyiddatul mu'nah, dan hidup yang berat, yaitu kehidupan yang susah payah kan gitu ini. Wa jawri sultani alaihim, dan Allah akan pilih pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah itu Pak fahmi ya di sini. Kalau kita itu punya pemimpin yang zalim, sebenarnya itu cerminan masyarakat. Rupanya masyarakat kita itu mayoritas mereka dalam jual belinya curang. Jadi itu gambarannya seperti itu. Apalagi riba, demikian juga zalim, demikian juga curang. Pasti nanti pemimpin juga akan seperti itu. Oleh karena itu, orang-orang Bani Israel, mereka itu dipilihkan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang zalim. Sebabnya apa? Disebabkan karena dosa mereka. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah kami pilihkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim karena dosa mereka. Nah itu fahami ya. Kalau kita pengen punya pemimpin yang baik, caranya cuma kita itu taubat kepada Allah Ta'ala. Tidak bisa dengan cara selain itu. Tidak bisa dengan cara selain itu. Kita melihatlah bagaimana kezaliman pemimpin, penguasa. Sudah jelas lah, masa itu kita kayak matahari di siang bolong lah gitu. Cuma caranya bagaimana menyelesaikan urusan seperti ini di negeri kita ini. Tidak ada cara kecuali kita tinggalkan dosa dan maksiat kita. Nah itu ketika kita sudah curang dalam jual beli, kita makan haram, yaitu makanan kita itu haram, pasti nanti Allah akan jadikan kehidupan kita itu payah. Coba ya kalau kita perhatikan ya masa ini kita bisa melihatlah di kita ini. Indonesia itu seperti surga dunia. Bahkan banyak penelitian, saya pun tercengang juga dengan banyak penelitian ini. Dan itu sudah diingatkan sama dulu Pak Jenderal TNI Pak Gatot itu sudah memberikan ultimatum. Itu perlu kita waspadai. Yaitu apa? Nanti peperangan itu bukan perebutan minyak. Memang sekarang masih minyak, tapi minyak akan habis. Panglima TNI mengatakan seperti itu. Dan ingat, setelah minyak ini habis, perebutannya itu nanti akan berganti dengan perebutan pangan. Yang mereka rebutkan itu makanan. Dan sumber makanan dunia adanya di Indonesia. Adanya di Indonesia. Di Indonesia itu dijajah selama ratusan tahun, hasilnya masih melimpah sampai sekarang masih lengkap. Kalau seandainya ya Timur Tengah mereka kaya karena minyak, Indonesia itu minyaknya kan mereka kan kaya dengan minyak bumi. Kita bukan hanya minyak di bumi kita ini. Kita di bumi ada minyak tanah kita juga punya. Kita juga punya minyak di atas bumi. Minyak apa itu? Minyak sawit. Di Timur Tengah nggak ada. Bahkan kita punya gunung emas, kita punya gunung emas saja kita punya. Kita punya hutan, kita punya lautan, lengkap Indonesia ini. Pertanyaan, kenapa kok kita itu menjadi negeri yang miskin? Hidupnya payah kita ini. Coba kalau kita lihat Timur Tengah sana ya, Timur Tengah itu orang pribumi di sana lahir itu sudah mendapatkan suaka jaminan kehidupan. Kalau di Indonesia enggak, lahir nanggung utang. Kita kan lahir sudah nanggung utang kita ini kan itu. Di sana orang kaya saking bingungnya mereka itu membuang uang kemana? Sekarang itu trennya orang Arab, mereka itu memelihara binatang buas. Mereka singa, ya, binatang-binatang buas. Kenapa? Saking bingung uangnya mau dibuat kemana gitu. Kalau kita kan nggak payah hidup kita ini. Padahal kita semuanya ada, lengkap kita ini. Tapi kenapa seperti ini? Karena makanan haram yang masuk dalam tubuh kita. Masyarakatnya itu makan haram, ya hasilnya seperti ini. Sampai ini cerita. Di Timur Tengah itu kan kayak teh yang nggak ada, kopi yang nggak ada. Kebanyakan dari Asia datangnya itu. Saya itu pernah ini cerita, dikasih hadiah dari seorang teman itu kerja di ya kebun teh kita lah, di Pagilaran. Saya dikasih teh yang sudah jadi, kemudian saya bawa pulang, saya masak, masya Allah rasanya enak sekali, luar biasa rasanya itu. Akhirnya setelah itu saya tanya sama teman saya itu, ini
Kalau mau beli teh seperti ini di mana? Karena memang kalau kita sudah merasakan teh Arab atau teh yang asli, teh Indonesia yang dijual sekarang itu nggak ada rasanya biasanya. Kan teh kita kan satu gelas gede gitu, dan rasanya kan bukan rasa teh sebenarnya. Kalau orang terbiasa minum teh yang asli itu, akhirnya saya tanya, ini dijual di mana ini? Saya mau beli teh yang model seperti ini. Beliau mengatakan nggak ada, di Indonesia nggak ada. Karena teh yang kita produksi itu semuanya langsung kita ekspor ke luar negeri. Nanti di luar negeri dipakai sama mereka sampai menjadi sampah. Sampahnya dikembalikan ke Indonesia. Nah, kita makan yang sampah-sampah itu gitu. Jadi kita itu makannya sampah itu, sampah-sampah sisa-sisanya itu yang kita makan. Ya, jadi ya seperti inilah hasilnya itu. Nah, itu kenapa kok seperti ini? Karena makanan haram. Makanan haram yang masuk dalam tubuh masyarakat itu nanti akan berpengaruh kepada pemimpin. Kemudian ketiga, Rasulullah mengatakan, walam yamna'u zakata amwalihim. Tidaklah masyarakat yaitu tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka tidak mau mengeluarkan zakat yang diwajibkan kepada mereka. Illa muni'ul qatra minas sama, kecuali Allah akan tahan air hujan kepada mereka. Walau lal bahaim lam tumtaru, jika bukan karena binatang yang hidup, niscaya Allah tidak akan menurunkan air hujan. Terkadang air hujan yang Allah turunkan terkadang menjadi nikmat. Terkadang air hujan yang Allah turunkan itu menjadi musibah ketika debitnya terlalu besar. Air hujan itu menjadi sumber kehidupan, tetapi ketika debitnya besar, maka air hujan itu menjadi sumber azab. Dan ketika masyarakat itu, mereka itu yaitu zakat tidak dibayarkan, akhirnya air hujan itu menjadi penyebab azab. Air hujan itu menjadi penyebab azab. Entah karena air hujan kurang, sehingga akhirnya banyak binatang yang mati, banyak tumbuhan yang mati, kita manusia kehausan, atau air hujan yang terlalu melimpah. Sampai akhirnya apa? Hancur juga kehidupan karena air hujan. Dan nanti di antara tanda-tanda hari kiamatnya, di antara tanda hari kiamat sebelum keluarnya Dajjal. Dajjal itu sekarang sudah ada. Cuma Dajjal itu belum diizinkan untuk keluar. Maka nanti di antara tanda keluarnya Dajjal akan ada 3 tahun di mana Allah tidak turunkan air hujan. Tahun pertama setengah dari air hujan ditahan sama Allah Ta'ala, sehingga yang turun cuma setengah saja. Tahun kedua 2/3 ditahan sama Allah Ta'ala air hujan. Tahun ketiga, tahun kedua seperti itu. Tahun ketiga setahun gak turun air hujan sama sekali. Setelah itu ketika paceklik, sampai orang makan orang lain, sampai orang makan bangkai, orang nanti makan jasad manusia. Setelah itu orang sudah nggak tahu agama lagi, nanti Dajjal sudah nggak disebutkan lagi di mimbar-mimbar. Setelah itu baru nanti akhirnya Dajjal itu keluar. Kemudian yang keempat, dosa yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim. Tidaklah manusia merobek perjanjian Allah dan perjanjian Rasulullah. Yaitu Allah dan Rasul itu punya perjanjian yang harus kita jaga. Tiba-tiba masyarakat itu meninggalkan dan mengkhianati perjanjian itu. Illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim, kecuali Allah akan pilih musuh mereka yang akan menjajah mereka. Fa'akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Setelah itu akhirnya hasil bumi mereka diambil sama para penjajah. Di sini maksudnya di sini penjajahan kita di Indonesia ini kan kita pribumi sekarang ini. Kita itu pribumi. Ya kita ini milik kita karena kita pribumi kan. Tetapi akan didatangkan kepada kita penjajah yang mengambil hasil bumi kita. Kenapa seperti itu? Karena kita tinggalkan agama kita. Karena kita tinggalkan agama kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, yushaku antada'a alaikumul umam. Hampir-hampir, kata Rasulullah, datang waktu di mana umat-umat selain kalian, orang-orang kafir, mereka bersatu untuk makan kalian. Jadi kita itu ibaratnya kambing empuk kita ini. Kita itu ibaratnya makanan yang sudah siap untuk disantap. Kama tada al-akalatu ila qas'atiha. Ibaratnya kayak orang-orang lapar berkumpul di satu tempat, setelah itu dihidangkan satu nampan makanan yang lezat, rebutan orang untuk makan. Nah, kalian itu makanan yang dinampan ini.
Akhirnya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yauma idzin. Apakah disebabkan karena jumlah kita itu sedikit ya Rasulullah sampai kita dimakan sama orang kafir? Rasulullah mengatakan tidak. Bal antum yauma idzin katsir, tapi jumlah kalian banyak. Walakinnakum gutha ka ghutha'is sail. Tetapi jumlah yang banyak itu seperti buih lautan. Jadi kalau kita lihat lautan itu, kalau datang buihnya itu ngikuti arus. Arusnya ke kanan ikut ke kanan, kiri ikut ke kiri, nggak punya pedoman. Itu namanya buih. Ketika sudah seperti ini, Allah akan cabut rasa takut di dalam hati orang-orang kafir kepada kalian. Setelah itu Allah akan timpakan kepada kalian penyakit al-wahan, penyakit kehinaan. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahan itu apa? Maka Rasulullah mengatakan hubbud dunya, cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan takut akan kematian. Jadi kalau kita itu sudah cinta sama dunia, kita tinggalkan agama kita itu akan lemah dan kita akan menjadi tempat jajahan. Dan itu kita sudah rasakan. Kalau zaman dulu penjajah itu yang datang ke negeri kita, para company datang ke negeri kita untuk memakan harta kita. Kalau sekarang mereka itu punya anak buah. Company, para penjajah itu, mereka itu punya anak buah. Siapa penjajahnya itu? Londo ireng, gambarannya itu londo ireng, yaitu orang-orang dari kita yang menjadi pengkhianat negara. Orang-orang Indonesia sendiri, pribumi sendiri yang menjadi pengkhianat. Oleh itu kenapa kok? Coba perhatikan di sini, sampai ada beberapa penelitian di Indonesia. Indonesia itu kenapa kok senang sekali dijajah? Sampai dulu penjajah itu kan lama sekali itu. Menjajah Indonesia itu lama sekali itu. Kenapa seperti itu? Hasil penelitiannya itu bukan karena kehebatan penjajah. Penjajah itu jumlahnya berapa? Tapi kehebatan para pengkhianat. Jadi yang hebatnya itu pengkhianatnya. Orang Indonesia yang menjadi pengkhianat penjajah itu yang banyak. Sehingga kenapa nggak bisa waktu itu penjajah itu nggak bisa dipukul mundur? Karena pengkhianatnya atau londo irengnya lebih banyak. Nah itu kalau zaman dulu ya, perhatikan ya. Itu termasuk sejarah. Ditulis masalah sejarah ini sama Al-Mansur di sejarah itu, buku sejarah bagus itu, Api Sejarah judulnya itu, Suryadama, Mansur Suryadama, itu bagus itu. Dan itu sebagian mengatakan ini yang paling valid, sejarah Indonesia yang paling valid itu kitab buku itu. Beliau menyebutkan di situ di buku itu mengatakan, kenapa kok zaman dulu ya, perhatikan, orang-orang yang pulang dari haji dipanggil dengan julukan Pak Haji. Julukan Pak Haji itu dari siapa ini? Itu rupanya dari Belanda, dari penjajah. Kenapa kok cuma haji yang diberikan gelar itu cuma haji? Kenapa sholat nggak ada Pak Sholat, Pak Sodakoh misalkan? Kenapa kok Pak itu hajinya itu? Kalau orang Pekalongan ada Pak Sholat kan ada kan itu. Ayo Pak Sholat kok itu. Pak Sholat itu apa? Mau sholat kok itu. Orang Pekalongan semua ada Paknya, Pak Sholat ada, Pak Puasa ada, semuanya Pak semua itu. Di Indonesia itu kenapa kok ada gelar Pak itu Pak Haji? Kenapa selain ibadah haji enggak gitu? Jadi rupanya ada sejarah itu, orang-orang yang pulang dari haji, mereka belajar di Mekah, setelah itu pulang ke Indonesia, mereka akan mengkompori pribumi untuk melawan penjajah. Itu zaman dulu, sejarah zaman dulu seperti itu. Sehingga hampir pejuang-pejuang kemerdekaan itu pemimpinnya adalah haji. Pemimpinnya itu adalah haji. Maka itu Belanda kayak istilahnya dikasih tanda, disilangi lah tandanya itu, dikasih cap. Oh di kampung ini siapa sih yang haji? Oh haji itu Pak Haji 1, 2, 3. Itu dipantau terus sama mereka, Belanda. Sehingga untuk cap kayak radikal lah, teroris misalkan. Teroris di kampung ini siapa? Ini. Lah sekarang sudah merdeka, orang masih bangga dengan julukan Pak Haji. Saya itu Pak Haji, saya itu. Padahal dulu julukannya Belanda kepada orang-orang pribumi yang haji. Karena itu akan menjadi provokator dalam jihad. Nah sampai sekarang julukan ini masih ada di kita itu. Pak Haji itu masih ada sampai sekarang. Jadi intinya ketika kita sudah tinggalkan agama kita dan kita sibuk dengan dunia, kita cinta sama dunia berlebihan, akhirnya Allah akan pilihkan para penjajah yang akan menjajah negeri kita. Dan kita sudah melihatlah masa itu, kita sudah merasa kita sebagai pribumi hidupnya payah seperti ini. Kayak kita itu budak di negeri kita sendiri. Kalau di Saudi ya ceritanya Saudi. Di Saudi
pendatang itu kayak budak. Pendatang itu budak di sana itu. Sehingga orang-orang yang kerja di Saudi, yuk sama masyarakat kayak dianggap budak kita ini. Orang-orang yang kerja di sana itu. Kenapa? Karena mereka itu yang raja itu ya pribumi. Pribumi itu raja. Kalau di kita kan nggak, coba budaya kita ya. Kita kalau lihat turis, masya Allah mantap turis kan itu. Bangga gitu. Dengan turis yang datang itu bangga gitu. Kenapa? Karena yang datang di kita, turis-turis itu mesti jadi bos-bos semua. Raja-raja semua. Kita siap menjadi pulinya lah gitu. Kita siap menjadi budaknya. Kenapa seperti itu? Karena kita tinggalkan agama kita. Kemudian yang kelima, Rasulullah mengatakan, wa man lam yahkum a'immatuhum bi kitabillah. Tidaklah kalian, pemimpin kalian, para pemimpin kita, mereka meninggalkan hukum-hukum agama kita, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hukum dalam agama kita. Wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan mereka memilih hukum yang lain. Hukum Al-Quran dibuang, setelah itu mereka bikin hukum sendiri. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan timpakan perpecahan di antara mereka. Sekarang kita lihat ya, kenapa kok di Indonesia itu ya perpecahan antar suku, perpecahan antara negara, antar agama, luar biasa. Bahkan satu Islam saja, sama-sama Islam kita ini, kita dipecah belah dengan partai, kita dipecah belah dengan ormas, dengan golongan dan yang lainnya kita ini. Masya Allah kita ini. Indonesia itu seperti itu. Lemahnya Indonesia itu karena perpecahan kita. Nah, kenapa kok terjadi perpecahan dahsyat di kita? Bahkan misi penjajah itu ya, dan itu nggak main-main. Pak Jenderal TNI juga itu sudah mengingatkan. Panglima TNI kemarin sudah mengingatkan. Indonesia ini kan sekarang masih banyak pulau, banyak. Itu nanti akan dijadikan 5 negara. Jawa punya negara sendiri, Sumatera punya negara sendiri, Kalimantan punya negara sendiri, Sulawesi punya negara sendiri nanti. Mereka punya target seperti itu, dan itu targetnya main-main. Mereka akan memecah belah Indonesia. Lah kenapa kok kita itu perpecah belah seperti ini terjadi? Karena kita tidak mau berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Setelah itu kita mengganti dengan hukum manusia. Hukum manusia itu ya, semakin orang dihukum dengan hukum manusia, semakin jadi-jadi. Contohnya misalnya gini, seorang yang pencuri, ketangkap, penjara. Di penjara kumpul sama pencuri-pencuri yang lebih top-top lagi kan gitu. Keluar dari penjara tobat nggak mereka ini? Tidak, semakin ganas mereka itu. Keluar dari pencuri, semakin pintar mereka karena banyak teori-teori yang mereka dapatkan di penjara. Terus solusinya apa? Bagaimana cara menyikapi zina? Kenapa kok zina merajalela nggak bisa diselesaikan? Karena hukumannya cuma penjara, hukumannya pernah cuma seperti itu. Coba kalau seandainya koruptor, kalau seandainya pencuri potong tangan, selesai itu, orang tidak akan berani lagi untuk mencuri. Kalau seandainya pezina, rajam, diikat di sebuah lapangan, masyarakat datang bawa batu, lempari dengan batu sampai mati. Orang pasti mau berzina mikir mereka ini. Kalau kita kan enggak, orang yang berbuat kriminal keluar dari penjara, oh semakin top kriminalnya itu, semakin menjadi-jadi mereka itu. Kenapa seperti itu? Karena bukan hukum Islam. Solusinya dengan apa ini solusinya? Solusinya itu dengan hukum Islam saja. Kita kembali kepada hukum Allah Ta'ala. Dan itu pemimpin kita yang menjadi PR. Maka itu, kalau kita punya waktu yang mustajab, kita punya doa yang mustajab, doakan para pemimpin. Supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Dan supaya mereka kembali dalam berhukum kepada hukum-hukum agama kita. Tidak kepada hukum-hukum yang mereka bikin dengan mereka, tangan mereka sendiri. Ini udah ada belum ya? Jadi kalau kita melihat pemimpin kita yang seperti ini, terus solusinya seperti apa gitu? Solusinya seperti apa? Apa kita hujat mereka? Bukan. Solusinya itu kita doakan mereka. Pemimpin itu butuh doa. Pemimpin itu butuh doa. Maka itu orang-orang yang beriman, mereka itu mendoakan para pemimpin. Memang pemimpin itu paling penting dalam pilar sebuah negara. Kalau pemimpin itu sudah membuang hukum Allah, hukum Al-Quran dibuang sekarang kan itu, sehingga hukum-hukum Allah itu dilecehkan. Mereka lebih memilih hukum undang-undang negara kita. Kalau memang undang-undang itu tidak bertabrakan dengan hukum Allah, nggak ada masalah. Sekarang bertabrakan kalau masalahnya itu. Maka solusinya kita sebagai masyarakat, kita sering doakan mereka.
Dan doa itu luar biasa. Maka itu ada seorang ulama yang mengatakan, kata Imam Fudail bin Iyad, beliau berkata, "Lau kanat li da'watun mustajabat, lau kanat li da'watun mustajabah." Jika seandainya saya memiliki satu doa yang mustajab saya ini, la ja'altu hali sultan, akan saya berikan doa saya itu kepada pemimpin. Yaitu akan saya doakan mereka, pemimpin. Kenapa? Beliau ditanya, "Wahai Imam, kenapa kok ditujukan kepada pemimpin?" Maka beliau mengatakan, karena pemimpin itu kalau baik, pemimpinnya itu baik, maka baiknya untuk diri dia dan untuk masyarakatnya. Tapi kalau pemimpin itu rusak, yang merasakan kerusakannya itu masyarakatnya. Pemimpin enak-enak saja, tapi masyarakat yang merasakan. Maka itu kita sebagai seorang muslim itu kalau bisa sisipkan dalam doa-doa kita itu untuk negara kita, untuk para pemimpin kita, untuk negara kita, supaya Allah itu memberikan kepada masyarakat kita itu hidayah, mereka bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita itu tidak berjuang untuk menyadarkan masyarakat, masyarakat semakin hari semakin parah. Kalau sudah parah, akan datang azab. Dan kalau azab itu sudah datang, azab itu tidak membedakan ini yang rajin ibadah diselamatkan, yang berbuat dosa diazab, enggak. Azab itu kalau sudah datang merata. Orang yang punya dosa dan orang yang selamat dari dosa semuanya diazab dengan azab itu. Dan telah kita sebutkan bahwa penyebab musibah yang paling utama adalah dosa dan maksiat. Maka solusi supaya negeri kita bisa aman, tentram, solusinya dengan cara kita kembali kepada Allah Ta'ala. Apalagi jika dosa yang merajalela itu adalah kesyirikan. Dosa syirik itu dosa paling parah, sehingga dengan kesyirikan yang merajalela akhirnya azab Allah seperti diundang. Jadi kayak kita itu ngundang datangnya azab Allah Ta'ala. Dan mudah bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan sebuah negeri yang dulunya aman, tentram, setelah itu menjadi negeri yang hancur disebabkan karena dosa dan kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman menggambarkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-112. Allah Ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan, Allah membuat sebuah perumpamaan, qaryatan kanat aminatan mutmainnatan, sebuah negeri yang dulunya itu merupakan negeri yang aman, mutmainnatan, tentram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, di mana rizki datang kepada masyarakatnya dari semua penjuru. Dari mana-mana pintu rizki itu ada, terbuka semua. Fakafarat bi an'umillah, tetapi mereka kufur dengan karunia Allah Ta'ala. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un, akhirnya Allah akan menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan. Jadi kayak mantel tapi itu isinya kelaparan. Kenapa? Karena kekacauan negeri itu, negerinya kacau. Wal khaufi bima kanu yasnaun, demikian juga mereka akan ditimpa dengan rasa takut. Dan rasa takut ini terus-menerus seperti ini. Kenapa sebabnya? Disebabkan karena dosa yang mereka kerjakan. Oleh itu sudah jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pengaruh dosa untuk negeri kita itu dahsyat. Apalagi kalau dosanya itu dosa yang paling besar, kesyirikan dan kekufuran. Ada sebuah negeri yang Allah juga gambarkan di dalam Al-Quran, dinamakan dengan negeri Saba. Negeri Saba, sampai suratnya dinamakan dengan surat Saba. Negeri Saba itu di mana? Di Yaman. Negeri Saba itu di Yaman. Kalau sekarang namanya negeri ini dinamakan dengan Ma'rib. Namanya Ma'rib,
kota yang ada di negara Yaman. Dulu saya ketika di Yaman belajar di Ma'rib ini. Saya belajar di Ma'rib, merasakan bagaimana negeri azab, dan bekasnya masih terasa. Rasanya terasa sekali negeri azab. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Saba di ayat ke-15. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun. Sungguh dalam kisah tempat tinggal negeri Saba ada tanda-tanda besar akan keagungan Allah Ta'ala. Jannatani ayyamini wa shimal. Kenapa? Di negeri Saba itu ada dua surga. Surga itu kebun. Ada dua kebun di kanan jalan, di kiri jalan. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Makan sepuas-puasnya kalian dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri thayyibatun yang sangat indah, wa rabbun ghafur, dan Allah mengampuni dosa masyarakatnya. Fa'aradu, tetapi setelah itu mereka berpaling. Mereka berpaling dari Allah Ta'ala. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Akhirnya kami utus kepada mereka banjir bandang, namanya banjir arim, yaitu banjir bandang, namanya sailal arim. Wa badalnahum bi jannatayhim. Maka dua surga kanan kiri jalan kami hancurkan semuanya. Setelah itu kami ganti jannataini dzawati ukulin khamtin. Kami ganti pohon-pohon yang memiliki buah-buah yang lezat, kami ganti dengan pohon-pohon khamt. Ini pohon ada di Ma'rib, yaitu pohonnya itu ada. Jadi khamt itu pohon, ya kayak pohon kecil kayak gitu. Kemudian ada kembang atau ada buahnya, buahnya ditutup, ada tutupannya itu, warnanya hijau. Itu kalau dimakan pahitnya naudzubillah, nggak bisa dimakan. Ukulin khamtin wa aslin. Asl itu pohon di Ma'rib juga. Itu kayak pohon cemara. Kalau di sana sering dinamakan dengan pohon besi. Karena pohonnya itu keras sekali. Sehingga kalau orang bikin rumah, mereka itu jarang pakai besi. Tapi mereka kalau bikin rumah itu pakainya pohon ini, namanya pohon asl. Wa syai'in min sidrin qalil. Demikian juga kami ganti dengan pohon-pohon bidara. Oh, pohon bidara banyak sekali di sana. Pohon bidara. Dzalika jazainahum bima kafar. Coba kita lihat. Negeri yang dulunya surga dunia menjadi negeri padang pasir. Apa kata Allah Ta'ala? Dzalika jazainahum bima kafaru. Itulah balasan. Kami balas bagi kekafiran mereka, karena mereka kafir. Akhirnya kami balas dengan hukuman seperti itu. Wahal nujazi illal kafur. Tidaklah kami membalas seperti ini kecuali bagi orang-orang yang kafir. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran dhahiratan wa qaddarna fiha sir. Dulunya negeri ini dengan negeri sekelilingnya, negeri antara Ma'rib dengan kelilingnya, yaitu kelilingnya itu Syam. Karena Syam itu negeri yang diberkahi. Orang kalau berjalan di negeri ini, yaitu kalau orang safar, itu nggak ada capeknya orang safar. Safar itu enak sekali. Kenapa? Pemandangannya indah, makanannya buah melimpah, minuman banyak sekali. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Silakan kalian mau berjalan di malam hari, mau di siang hari, aman, tentram, nggak ada pencuri, nggak ada begal, nggak ada garong, aman. Sehingga orang nggak takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Tapi orang-orang yang sombong, pelaku dosa dan maksiat, orang-orang kafir, sombong mereka. Akhirnya kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, mereka nggak bersyukur. Sampai mereka mengatakan, wahai Tuhanku, bosan saya dengan kenikmatan seperti ini. Tolong jadikan safar kami itu berat, wahai Tuhanku. Wa dzalamu anfusahum, dan mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Faja'alnahum ahaditha. Akhirnya kami hancurkan negeri itu dan kami jadikan sebagai cerita. Yaitu kayak dongeng. Negeri pernah ada, cuma sekarang sudah nggak ada. Yaitu kayak dongeng lagi. Namanya kota Sabah, kota yang sangat indah, kayak dongeng saja.
Kayak istilahnya cerita 1001 malam, wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, dan kami hancurkan luluh lantakan negeri itu. Inna fi dzalika laayatin liqauli sabarin syakur. Sesungguhnya dalam kejadian itu ada tanda-tanda yang besar bagi orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bersyukur. Saudara jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sedikit ya saya ceritakan negeri Sabak zaman dulu dengan negeri Sabak zaman sekarang. Coba bedanya, jauh sekali perbedaannya itu. Zaman dulu di Sabak itu ada sebuah bendungan. Jadi ada sungai, sampai sekarang sungainya masih ada. Sungainya masih ada. Kemudian nanti di muara sungai dibikin sebuah bendungan besar. Akhirnya airnya tertampung di bendungan ini. Kemudian di bawah bendungan itu ada irigasi. Jadi dialirkan sungai-sungai mengalir di kampung-kampung mereka. Maka negerinya atau kampung-kampung ini subur dan indah sekali. Sehingga orang kalau safar, kita berjalan, saking suburnya itu orang berjalan, kanan kirinya itu pohon-pohon yang berbuah. Sampai kata Imam Katsir, beliau menceritakan itu. Sampai orang kalau berjalan pakai keranjang kosong di kepalanya, tidak berjalan beberapa meter kecuali keranjang itu penuh dengan buah-buahan tanpa memetik. Buah-buahan berjatuhan, buah-buahan itu. Dan kata para ulama, di Sabak itu nggak ada bakteri, tidak ada lalat, tidak ada nyamuk, tidak ada serangga. Sehingga di Sabak itu nggak ada penyakit nggak ada, makanan tidak ada yang membusuk. Sehingga kalau buah-buahan berjatuhan di pinggir jalan, itu buahnya seger terus. Luar biasa, pokoknya negeri yang nggak bisa dibayangkan. Kayak cerita 1001 malam lah ini, negeri itu sudah nggak ada. Sampai akhirnya nanti ada ratu yang terkenal sekali itu, namanya Ratu Sabak atau namanya Bilqis di zaman Nabi Sulaiman. Dan ini zaman dulu, Ratu Sabak itu sejak zaman dahulu. Setelah itu, ketika mereka itu sudah mendapatkan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka karena keimanan mereka, karena ibadah mereka, karena mereka itu orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi setelah itu karena sombongnya mereka berubah, akhirnya mereka itu menyembah matahari. Jadi setelah itu mereka menyembah matahari, maka itu sampai ada namanya Ma'badus Syams. Sampai sekarang masih ada, menjadi tempat wisata. Jadi Ma'badus Syams itu tempat penyembahan matahari. Ada kayak tiang-tiangnya, itu tempat untuk menyembah matahari. Nah itu ketika Raja Sulaiman itu sudah berbuat kesyirikan mereka. Zaman Raja Sulaiman. Nah itu kan ketika burung hudhud. Nah burung hudhud itu banyak sekali di Yaman. Burungnya banyak. Burungnya itu cenggernya kuning. Jadi kalau berkicau mekar itu. Jadi cenggernya itu mekar kemudian kuning di sininya itu. Burungnya kecil, burung hudhud ini. Burung hudhud ini kalau kita baca surat An-Naml, dia itu kan terlambat untuk mendatangi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman di Palestina. Sedangkan burung hudhud itu di Yaman, di Marib. Yaitu memang burung itu banyak di Marib. Setelah itu kan burung hudhud mengatakan, "Wahai Sulaiman, saya datang dari negeri Sabak. Saya mendapatkan di negeri itu ada seorang wanita yang menjadi ratu, memiliki singgasana yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah." Tapi saya mendapatkan ratu dan masyarakatnya menyembah matahari dan bukan menyembah Allah Ta'ala. Sampai burungnya pun gak terima, burungnya, karena dia tahu kalau kesyirikan terjadi akan dihancurkan sama Allah Ta'ala. Akhirnya burungnya mengatakan, Allah yasjudu lillah. Kenapa mereka gak menyembah Allah semata gitu, malah menyembah kepada matahari seperti ini kan? Burungnya gak terima. Akhirnya setelah itu kan terjadi surat menyurat antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Sabak. Ininya ketika terjadi kesyirikan, merajalela kesyirikan waktu itu, akhirnya Allah menimpakan azab. Azabnya apa? Allah mengirim berang-berang. Jadi berang-berang dikirim sama Allah Ta'ala, berang-berang masuk ke bendungan mereka yang besar itu, digerogoti sama berang-berang di dalamnya itu, sampai bendungannya rapuh. Ketika bendungannya sudah rapuh, diturunkan air hujan dengan debit yang besar, jebol bendungannya. Ketika jebol, banjir bandang. Setelah itu kota-kota di bawahnya disapu dengan banjir itu, habis disapu, benar-benar disapu dengan banjir itu. Sampai akhirnya negeri Sabak berubah menjadi padang pasir. Negerinya itu padang pasir sekarang ini. Sejauh mata memandang padang pasir semua isinya.
Nah sekarang, sampai sekarang ini, negeri Sabak sampai sekarang, sejak zaman Nabi Muhammad sudah mengisyaratkan juga. Nanti ketika Islam itu jaya, akan ada orang berjalan, perempuan jalan sendiri dari Son'a menuju Hadramaut, tidak takut kecuali Allah Ta'ala. Kalau kita dari Son'a, ibu kota Yaman sekarang, sampai ke Hadramaut, itu nanti akan melewati kota Sabak, kota paling ganas, baik secara kultur masyarakatnya itu karakternya Badui, demikian juga cuacanya. Banyak orang Yaman saja nggak bisa tinggal di Sabak, tinggal di Marib itu nggak bisa karena ganas sekali cuacanya. Nah di Sabak ini, di Marib, namanya kota Marib ini, di tengah-tengah padang pasir ada sebuah kabilah kecil. Di dalam kabilah itu ada pondok pesantren, namanya Darul Hadith Ma'rib, yang dikelola sama guru kita Syabul Hasan. Saya tinggal di kota ini. Saya dulu di Yaman itu, saya tinggal di kota ini selama hampir 5 tahun saya di sini. Sehingga saya merasakan bagaimana negeri ini bekas azab dan bekas surga itu terasa. Subhanallah ya, di sana itu ya, kalau kita bicara masalah suhu, ekstrimnya luar biasa. Ekstrimnya luar biasa. Kita awal ke sana itu, kita itu bingung, sejauh mata memandang kita lihat padang pasir. Panasnya, kalau musim panas, panasnya luar biasa. Kalau musim dingin, dinginnya luar biasa. Nggak terbayangkan lah di sana itu. Biasanya kalau kita datang ke sana itu, awal kali kita datang itu, pipi pecah-pecah kulitnya, tangan, kemudian keluar darah, itu biasa. Karakter masyarakatnya kerasnya luar biasa di sana itu. Cuma, kita itu sampai terheran-heran kalau di sana itu ya. Kita sejauh mata memandang itu padang pasir. Tapi kalau kita masuk kabilah itu, jadi kayak perkampungan. Kabilah, nanti padang pasir, nanti ada kabilah lagi, padang pasir, kabilah lagi itu. Jadi kalau kita sudah masuk kabilah, kemudian kita masuk kebun-kebun mereka itu, Masya Allah ini. Saya selama ini, hatta saya di Indonesia ya, saya tidak pernah melihat dengan mata saya kebun yang sangat indah kecuali di sana. Masya Allah luar biasa kebunnya itu. Jadi di sana itu ada kebun jeruk, nanti ada kebun mangga, nanti ada kebun tomat, ada kebun kentang. Wish, Masya Allah itu lezatnya dan buahnya itu Masya Allah itu. Kita kalau masuk ke kebun jeruknya mereka ya, pohon-pohon jeruk itu, satu pohon itu penuh dengan buah-buahan sampai ke bawah. Dan rasa jeruknya itu Masya Allah itu nggak ada di Indonesia. Saya nggak pernah merasakan rasa seperti itu di Indonesia. Kita itu kalau ke kabilah, biasanya kalau kita hari Jumat liburan kayak gitu ke kabilah, kita kalau datang ke sana mesti disuruh bawa orang. Oh ini santri pondok ya itu, suruh bawa. Kalau bawa nggak pakai plastik kita ini, nggak boleh pakai plastik. Bawanya bagor besar itu. Kita makan sampai 1 pekan biasanya itu. Nanti kalau pas musim tomat itu besar-besar dan rasanya manis sekali di sana itu. Demikian juga musim kentang, musim bawang bombay, Masya Allah itu. Kita kalau selesai panen kentang misalkan ya, kita datang ya santri-santri lah itu pondok itu, datang kemudian ngambil kentang-kentang yang nggak diambil sama mereka itu. Itu kentang-kentang segini yang nggak diambil itu, segini-segini itu. Itu kalau kita kumpulkan sampai 5 bagor itu. Ayo pas pesta kita itu di pondok pesantren makan itu. Masya Allah, coba kita ya di Yaman itu ya. Di sana itu kita ngejus jeruk nipis, ini jeruk nipis ya. Kita jus di blender, dimasukkan jus. Buahnya itu dimasukkan di dalam blender itu, di blender, kemudian disiram, itu diambil airnya, kasih es, diminum segernya Masya Allah itu. Saya pulang dari sana itu, saya pengen coba di Indonesia itu. Jadi ngejus nipis, jeruk nipis itu. Dimasukkan ke jus, pahitnya Masya Allah itu nggak bisa diminum gitu. Nggak bisa. Sana itu kalau ngejus sama kulitnya, ngejus pisang sama kulitnya, mangga sama kulitnya, dan rasanya kita itu biasa makan bawang bombay, kita makan mentah itu biasa, gelondongan itu biasa kita makan wortel itu kayak dibikin mil itu biasa gitu itu, karena enak, rasanya itu enak. Dan itu apa? Rupanya padang pasir sejauh mata memandang, ada sebuah penelitian, saya pun kaget juga membaca itu. Rupanya padang pasir sejauh memandang itu, di bawahnya itu ada hutan, di bawahnya itu kayak ada sungai. Nah itu nanti kan di antara tanda hari kiamat ketika negeri Arab akan kembali hijau lagi. Sampai ada didapatkan sebuah penelitian, ada sebuah padang pasir, kemudian ada gua. Orang-orang masuk ke situ ke dalam gua itu meneliti, rupanya di bawah padang pasir itu ada hutan belantara.
Ada hutan belantara dan airnya itu seger sekali. Kita kalau di sana itu minum air itu air mentah, nggak pernah kita masak. Dan luar biasa rasanya, itu bekas-bekas kenikmatan yang dulu merupakan surga dunia. Tapi setelah itu dihancurkan sama Allah Ta'ala disebabkan kesyirikan, sekarang menjadi padang pasir. Demikian juga Indonesia. Maksudnya ini sebagai gambaran Indonesia. Indonesia yang dijuluki dengan gemah ripah loh jinawi. Gampang bagi Allah Ta'ala kalau seandainya pengen merubah Indonesia menjadi negeri yang hancur-hancuran. Itu gampang sekali bagi Allah Ta'ala. Maka kalau seandainya kita nggak segera bertobat sama Allah Ta'ala, kita nggak segera tinggalkan kesyirikan, dosa dan maksiat, ya kita nggak pernah tahu bagaimana nanti kondisi Indonesia. Mungkin lebih parah daripada Ma'rib sekarang ini. Dan itu sudah terjadi di mana-mana. Di beberapa tempat sudah terjadi seperti itu. Nah itu intinya kita pahami di sini bahwa negeri akan diberkahi oleh Allah Ta'ala ketika masyarakatnya kembali kepada Allah Ta'ala, tapi negeri akan ditimpakan musibah bertubi-tubi disebabkan karena dosa masyarakatnya. Maka tinggal pilihannya itu di kita. Pertanyaan lo, lah kalau kita pengen merubah negara nggak akan bisa. Kita nggak diwajibkan untuk merubah negara. Yang penting kita merubah diri kita, merubah keluarga kita, dan merubah orang-orang yang mampu kita rubah. Ke situ dulu, semua berjuang dengan seperti itu. Kalau seandainya kita tegakkan Islam di dalam keluarga kita masing-masing, niscaya Islam itu akan tegak di negara kita. Sehingga urusan negara itu nanti, urusan negara itu nanti, nggak usah kita pikir sekarang. Yang kita pikirkan sekarang itu, anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dari keluarga kalian dari api neraka jahanam. Keluarga dulu yang kita pikirkan. Setelah keluarga, tetangga. Kita dakwai mereka, kita nasihati mereka. Kalau tetangga-tetangga sudah sukses, keluar kampung, kita nasihati lagi terus sampai keluar kampung selesai, sampai ke satu kota. Nanti kalau seandainya semua berjuang untuk menasihati, kita berjuang untuk merubah, pasti nanti Allah akan berikan barokah kepada kita. Kita nggak usah terlalu pusing mikir atas. Yang kita pikir itu bawah. Yang kita pikir itu masyarakatnya. Kenapa? Karena atasan itu adalah cermin dari bawahan. Atau istilahnya buah kalau jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Pohonnya itu masyarakat, buahnya itu pemimpin, dan buah itu cerminan dari pohonnya. Yaitu pemimpin kita itu cerminan dari masyarakat. Kalau pemimpin kita itu banyak yang korupsi, berarti memang masyarakatnya itu banyak yang makan haram. Seperti itulah. Kalau pemimpin kita itu pendusta, berarti masyarakatnya memang mayoritas mereka itu pendusta juga. Kalau pemimpin kita itu nggak amanah, ya berarti masyarakat kita itu mayoritas tidak amanah. Tinggal kita rubah diri kita masing-masing. Ya sampai sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat berkaitan dengan musibah. Sebab-sebab terjadi musibah di negeri ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ini ada pertanyaan. Saya pernah mendengar kita hidup di dunia harus bisa menerapkan hablum minallah dan hablum minan nas. Tetapi jika kita sudah berusaha baik kepada sesama manusia, mereka balas dengan kebencian. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana dengan ibadah kita, sedangkan Allah Ta'ala tidak mau menerima ibadah kita kalau kita masih bermasalah dengan manusia. Ya, jadi kita itu berkewajiban untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dinamakan dengan hablum minallah, dan hubungan kita dengan manusia, yaitu hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah kita perbaiki dengan takwa, sedangkan hubungan kita dengan manusia kita perbaiki dengan akhlak mulia kita. Ketika kita itu berbuat baik sama manusia, ini kaidahnya penting fahami. Kita berbuat baik kepada manusia itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Setelah itu kita potong untuk mendapatkan balasan dari orang. Jadi pahami ya, dinamakan dengan qat'ut tama' fi aidin nas. Jadi misalkan kan kita itu kan diperintahkan untuk memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, manusia terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat. Kalau kita bisa memberikan manfaat kepada orang si A, misalkan saya berbuat baik kepada si A. Setelah saya itu bisa berbuat baik kepada si A, kita kerjakan gitu, semampu kita. Kata Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kalian jangan remehkan kebaikan. Walaupun dengan cara bermuka ceria kepada teman kita, kerjakan, kalau kita bisa kerjakan gitu. Setelah kita kerjakan, mampu kita kerjakan, setelah itu apa? Qat'ut tama' fi aidin nas. Potong
tamak kita terhadap pemberian orang, balasan orang. Kita nggak peduli dengan balasan mereka karena kita nggak butuh mereka gitu. Sehingga apa? Hilangkan kaidah peribahasa kita, air susu dibalas dengan air tuba, itu nggak ada. Buang saja kaidah itu. Kenapa? Karena yang penting kita bisa ngasih susu. Urusan orang balas kita dengan susu, air tuba, nggak peduli kita karena kita nggak butuh mereka. Yang kita butuhkan cuma Allah Ta'ala. Wajar terkadang, maka itu kita perlu hilangkan rasa tadi masa itu air susu dibalas dengan air tuba itu kita hilangkan. Maksudnya gini, wajar kalau seandainya ya saya berbuat baik sama orang, tiba-tiba orang itu membalas kebaikan saya dengan kebencian. Wajar kalau kita itu sakit gitu, jengkel, itu wajar. Kenapa kok kita itu jengkel gitu? Pertanyaan di saya, kenapa kok muncul rasa jengkel kalau dia itu kok membenci kita padahal kita berbuat baik sama dia itu? Karena tamak kepada tangan orang itu masih ada di hati kita. Kita itu masih punya prinsip, saya kenapa berbuat baik? Supaya saya dibalas dengan kebaikan. Ini masih ada di hati kita, sehingga kita itu sakit ketika saya itu berbuat baik sama orang, malah orang itu membalas dengan kejelekan, itu sakit hati kita itu. Cuma kalau kita hilangkan prinsip itu, coba kita berusaha menghilangkannya. Kita kalau sudah berhasil menghilangkan prinsip itu, yang penting saya bisa memberikan kebaikan, manfaat bagi orang itu, urusan orang itu mau membalas atau membenci, bahkan mencaci maki, nggak peduli, nggak ada urusan saya itu. Niscaya apa? Orang mau bersikap apa setelah kita berbuat baik, terserah dia, saya nggak peduli. Dan itu memang butuh pembelajaran, butuh lama, waktu durasi belajarnya itu lama. Pernah suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar itu beliau kan orang kaya. Beliau itu menanggung satu keluarga, jadi ada keluarga karib beliau, orang miskin. Sehingga ditanggung sama beliau, nafkahnya, demikian juga biaya ditanggung. Nah, di antara, jadi satu keluarga itu anaknya laki-laki namanya Mistah bin Usasah. Ada seorang laki-laki namanya Mistah. Mistah itu ditanggung nafkahnya sama Abu Bakar. Subhanallah, ini cerita, coba perhatikan, ini kisah sebagai kehati-hatian bagi kita. Ketika ada namanya hadithul ifk. Hadithul ifk itu Aisyah safar bersama Rasulullah. Setelah itu Aisyah itu ketinggalan ketika Rasul istirahat di sebuah tempat. Aisyah itu buang hajat. Setelah selesai buang hajat, Aisyah kembalikan buang hajat, kan jauh, nggak ada WC sama dulu itu. Setelah pulang, Rasulullah tahunya itu Aisyah sudah naik ke haudat. Haudat itu tempat di atasnya unta. Itu tempat tidurnya wanita biasanya itu. Ketika sudah naik di situ, Rasulullah mengira Aisyah sudah di atas. Setelah itu Aisyah itu megang lehernya, rupanya kalungnya jatuh. Akhirnya Aisyah itu turun ke tempat buang hajat cari kalungnya. Rasulullah nggak tahu kalau Aisyah itu keluar. Akhirnya Rasulullah bersama para sahabat jalan. Ketika jalan, Aisyah itu kembali ke tempat base campnya para sahabat istirahatnya itu, mendapatkan kafilah sudah jalan. Maka Aisyah duduk. Biasanya kafilah safar itu nanti ada gladi bersihnya terakhir. Pasukan yang diperintahkan untuk menunggu, nanti mencari apakah ada yang ketinggalan, barang yang ketinggalan, itu yang terakhir. Maka ketika ada orang yang ditugaskan namanya Sufyan al-Mu'attil as-Sahmi, Sufyan bin Mu'attil as-Sahmi, dia melihat ada seorang wanita, kok duduk ini siapa ini? Akhirnya didatangi, kok Allah melihat wajahnya, yaitu Aisyah. Masya Allah, istrinya Rasulullah ketinggalan di sini. Akhirnya langsung Sufyan turun, Aisyah disuruh naik. Tidak ada obrolan, tidak ada sentuhan sama sekali. Setelah itu pulanglah ini. Sufyan itu menarik tali pelana kuda, Aisyah di atasnya. Ketika masuk kota Madinah, orang munafik melihat. Akhirnya kata orang munafik, ini bagus nih, berita empuk ini kan gitu. Akhirnya diviralkan Aisyah berzina. Coba bayangkan. Lah orang-orang muslim banyak termakan, akhirnya ikut menyebarkan, padahal mereka belum tabayun, belum tanya, langsung menyebarkan sehingga berita Aisyah berzina merajalela di Madinah. Rasulullah bingung juga, ini gimana berita kok senter sekali gitu. Akhirnya sampai Rasulullah nunggu wahyu, nggak diturunkan wahyu itu. Lah termasuk yang ikut menyebarkan itu Mistah bin Utsasah, yang nafkahnya ditanggung sama Abu Bakar. Sampai selesai Allah turunkan sebuah ayat membersihkan nama Aisyah. Aisyah itu suci dan semuanya berita hoak. Semuanya berita hoak. Setelah itu
Abu Bakar yo jengkel namanya, kurang ajar kan itu masa itu. Ini orang ini, Mistah ini, saya tanggung nafkahnya, kok tiba-tiba ikut menyebarkan aibnya anak saya gitu, memfitnah gitu. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, demi Allah, setelah ini saya tidak akan bantu lagi Mistah, saya tidak akan ngasih nafkah lagi pada dia. Langsung ditegur sama Allah Ta'ala, turunkan sebuah ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati, tidak selayaknya bagi orang yang punya kelebihan harta untuk bersumpah tidak memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Falyafu wal yasfahu, silakan kalian saling memaafkan. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, kenapa kalian tidak mau dosa kalian diampuni sama Allah Ta'ala? Akhirnya langsung, wahai Tuhanku, selesai wis, saya lebih cinta pengampunan engkau daripada emosinya saya. Setelah itu apa? Ditebus sumpahnya dia, setelah itu diberikan lagi nafkahnya kepada Mistah. Maksudnya apa? Maksudnya sini saya perlu sampaikan itu, terkadang itu jengkel juga kita itu. Orang yang kita kasih kebaikan kok tiba-tiba mencaci maki kita itu, jengkel. Cuma kalau kita berjuang bisa menghilangkan tadi, yang penting itu saya mendapatkan ridho Allah, bisa memberikan manfaat kepada manusia. Urusan dia membalas itu saya nggak butuh itu. Ini saya apa? Kita itu tenang saja. Orang mau mencaci maki saya nggak butuh itu. Kenapa? Karena orang yang zuhud, di antara ciri kata para ulama, orang yang zuhud terhadap dunia itu siapa? Orang yang mana pujian dan cacian itu sama di mata dia. Coba kalau kita bisa seperti ini luar biasa lagi itu. Kita itu melihat orang manusia ini antara pencaci dan pemuji sama semua, itu nggak ada bedanya. Kenapa? Saya nggak butuh pujian orang, saya nggak butuh cacian orang. Saya nggak menambah kebahagiaan dengan pujian orang, saya tidak menambah kesedihan dengan cacian makin orang. Terserah, saya nggak butuh. Yang saya butuhkan itu pujinya Allah Ta'ala, ridhonya Allah. Yang saya takutkan itu kemurkaan Allah, bukan manusia. Saya nggak butuh manusia itu. Nah, kita perlu belajar seperti ini. Maka itu, kalau kita itu bisa berbuat baik sama manusia itu, berbuatlah kebaikan semampu Anda. Setelah itu apa? Potong keinginan dari melihat orang itu. Saya ngasih pada orang itu, antum nggak usah melihat lagi setelah itu. Dia mau ngapain terserah lah itu. Ini saya apa? Hati kita itu tenang gitu. Ketika dia itu mencaci maki kita, itu nggak ada masalah kita itu. Dan itu memang kita butuh belajar. Cerita ya, ini cerita saya sendiri. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Saya ketika di Yaman, karena saya itu senior waktu itu, saya ya kakak kelas lah. Saja itu, ya kita di Yaman itu biasalah, kakak kelas ngajari adik kelas itu biasa. Dan itu saya terapkan di pondok pesantren kita juga. Pondok pesantren kita bikin di beberapa desa seperti itu sistemnya. Jadi saya mendapatkan di Marib itu ada anak-anak kecil yang mereka itu ya anaknya mudir lah itu, anaknya ustaz-ustaz, termasuk ustaz kibar di Indonesia lah itu. Nakal-nakal, masya Allah, naudzubillah nakalnya itu. Sampai ini apa ya, julukan kita di sana itu anaknya mudir, modar-modar semua gitu. Jadi wes kacau lah, wes akhlaknya masya Allah itu. Sampai ya teman-teman saya itu sudah nggak sabar itu, mau dipukuli itu anak-anak itu. Karena wes akhlaknya seperti itulah, nggak punya hormat sama orang tua, sukanya main dan yang lainnya. Akhirnya saya bilang, wes ustaz, teman-teman, wes antum nggak usah mikir, biarkan anak-anak ini saya rawat, saya didik. Akhirnya saya kumpulkan 15 orang, bayangkan saya itu. Saya bikin peraturan, bikin program untuk mereka, hafalan ini saya bikin program untuk mereka itu. Kenapa? Kalau saya pikirnya saya ini maksudnya itu saya itu, yang penting mereka itu nanti akan menjadi orang bermanfaat. Yes. Urusan mereka itu mencaci maki, saya nggak butuh itu, saya nggak butuh sama sekali saya itu. Ini cerita ya. Saya kumpulkan mereka, saya bikin peraturan waktu itu karena saya sebagai senior. Peraturannya nggak boleh ke pasar kecuali hari Jumat, hari libur. Kan di Ma'rib itu sistemnya mulazamah, nggak ada peraturan, bebas mau makan di sana. Ada yang 10 tahun di Ma'rib nggak belajar juga ada. Kerjaannya makan ada juga, kerjaannya jalan-jalan ada semua, lengkap. Karena nggak ada peraturan. Ketika saya jadi senior nggak bisa, harus ada peraturan. Akhirnya tak kumpulkan anak-anak ini, kalian nggak boleh keluar ke pasar kecuali hari Jumat. Siapa yang keluar tak hukum pokoknya itu. Selesai, jengkel mereka sama saya, marah itu. Subhanallah ya, keluar dari kantor saya ya, masih kayak kantornya saya lah itu. Keluar dari situ, ada satu ya anak baru datang lah itu. Nendang botol minuman sambil ngomong tobroni itu, kaki 4 keluar gitu. Ngomongnya keras lagi, saya di dalam itu dengar itu. Kurang ajar ini kan anak-anak ini, sate semua ini kalau seperti ini kan itu. Marah itu jengkel, kurang ajar ini anak. Kita itu membuang waktu kita untuk ngurusin mereka kan itu. Kok malah seperti ini? Tapi akhirnya tak adem juga. Kita nggak butuh itu, kita nggak butuh namanya pujian orang. Akhirnya tak tenangkan jiwa saya rawat mereka terus, saya didik.
Alhamdulillah masa itu mereka sekarang pulang, pondok bapak mereka yang ngelola. Pondok ribuan muridnya dan mereka semua sekarang yang mengelola itu. Kenapa? Kita nggak butuh pujian orang sama sekali kita itu. Oleh itu maksudnya apa? Kita itu kalau melihat seperti ini, kita itu nggak usah sedih. Kita sudah berbuat baik sama orang, kalau orang malah mencaci maki kita, ya biarin aja itu. Kita nggak butuh mereka itu. Terus bagaimana dengan kita nanti di hadapan Allah? Kan ibadah kita nggak akan diterima kalau kita itu masih punya masalah. Maksudnya masalah itu kalau kita masih punya kedoliman. Kita masih punya masalah dunia lah gitu. Kalau kita yang dipermasalahkan nggak ada masalah gitu. Kita nggak punya masalah kita itu. Cuma kita dipermasalahkan sama orang, kita dibenci sama orang gitu. Nggak ada masalah gitu. Maksudnya itu tetap ibadah kita diterima. Kecuali kalau kita itu punya masalah sama orang karena urusan dunia sampai akhirnya kita itu memboikot, saling tidak sapa, saling tidak kenal, saling membelakangi gara-gara masalah dunia. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Kalau seperti itu tidak dibolehkan. Tapi kalau kita itu dipermasalahkan sama orang, biarin saja. Misalkan kalau kita itu sudah berjuang untuk menjadi orang baik, kok ada saja orang itu yang memfitnah kita lah, membenci kita lah, nggak ada masalah, biarin saja mereka itu. Dan kita nggak usah peduli dengan mereka, nggak usah peduli. Kenapa? Kita nggak butuh dengan mereka. Yang penting apa? Kita itu berjuang untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dan kita berjuang untuk memperbaiki hubungan kita dengan manusia semampu kita. Mereka mau berbuat baik sama kita, ya alhamdulillah, nggak pun nggak ada masalah gitu. Bahkan kita itu perlu bersyukur ketika ada orang yang benci sama kita. Kenapa? Karena orang-orang yang benci sama kita, mencaci maki kita, memfitnah kita, berarti kita itu kayak ada CCTV itu. Nah, kita diawasi terus kita ini. Sehingga kita itu hati-hati, ngomong hati-hati, ini hati-hati. Kenapa? Karena ada orang-orang yang memantau kita ini. Sedikit salah dihabisi kita itu. Akhirnya kan kita itu alhamdulillah ada CCTV yang ngawasi kita itu. Walaupun CCTV kita itu para pencaci maki kita itu, dan itu nggak ada masalah. Kita bersyukur dengan adanya orang-orang seperti itu gitu. Tolong berikan nasihat kepada saya sebagai thalabul ilmi apabila menjumpai ustadz guru kami terindikasi terfitnah syubhat dalam hal muamalah. Jadi gini, jadi ustadz itu manusia biasa. Ustadz itu manusia biasa. Maka ada sebuah adab bagi seorang penuntut ilmu, dan ini mulai hilang di kita. Alhamdulillah kalau saudara-saudara kita yang lain itu masih menjaga. Tapi kalau kita hilang, di kalangan-kalangan kita itu hilang, dan itu sangat menyedihkan. Yaitu apa? Ini doa, yaitu kalau kita itu belajar sama seorang guru kita itu sering mendoakan untuk diri kita itu sebuah doa. Kata Imam Nawawi, itu doa dianjurkan sekali. Sangat dianjurkan. Disebutkan oleh Imam Nawawi doanya itu. Apa doanya itu? Allahumma stur aurata muallimi anni. Tuhanku, tolong tutupi aib guru saya di mata saya. Wala tahrimni barokata ilmihi. Jangan engkau haramkan saya, wahai Tuhanku, untuk mendapatkan barokah dari ilmunya. Ini doa penting sekali, fahami. Jadi gini, kita itu alhamdulillah bersyukur ketika ada orang yang bisa ngajari agama kita. Ustadz yang ngajari kepada kita ilmu agama itu kayak bapak kita. Bapak kita itu ada dua. Yang pertama Abun Nasab, bapak secara nasab yang melahirkan kita. Yang kedua Abuddin, bapak yang mengajari agama kepada kita. Bapak nasab kita menjaga kita dari perihnya kehidupan dunia. Sedangkan bapak agama kita yaitu ustadz yang menjaga kita dari perihnya api neraka jahanam. Semuanya harus kita hormati dan harus kita muliakan. Tapi bapak kita secara nasab dan ustadz kita yang manusia biasa, mereka bukan malaikat yang suci dari dosa. Mereka banyak dosanya karena mereka itu manusia biasa. Terus bagaimana sikap kita supaya kita itu nggak meninggalkan ilmu mereka dan barokah mereka? Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, tolong aibnya guru saya jangan sampai saya ketahui. Tolong tutupi mata saya untuk melihat aibnya mereka itu. Sehingga apa? Dengan saya nggak melihat aibnya guru saya itu, saya masih mau belajar kan gitu. Coba misalkan kita punya guru kita itu punya masalah lah, namanya manusia kan gitu, masalah muamalah dan yang lainnya. Akhirnya kan kita malas belajar kan setelah itu kan. Pertanyaan, kalau anda itu malas belajar sama guru itu, anda mau belajar sama siapa gitu? Akhirnya apa? Malas ngaji karena ustadznya seperti ini. Ya kalau kamu kerjanya cari kesalahan ustadz, yuk kayak gitu semua kan gitu. Akhirnya apa? Saya nggak mau ngaji sama ustadz itu, dia masalah dia itu. Terus antum mau ngaji sama siapa gitu? Kecuali kalau antum masih punya ustadz yang lain yang bisa mengajarkan, cari yang lebih amanah.
Masalahnya itu kalau nggak ada lagi ustadz itu gitu, kecuali ustadz itu yang ada masalah itu. Terus bagaimana sikap kita? Terus belajar sama ustadz itu. Untuk urusan aibnya, wes saya tutup mata. Yang penting saya sudah tahu, itu saya tutup mata. Semoga saya terhindar dan semoga guru saya itu juga bisa bertobat dari aib itu. Jadi gini, pahami ya. Untuk menjadi seorang ustadz atau juru dakwah tidak disyaratkan untuk menjadi orang maksum. Kalau seandainya menjadi seorang ustadz itu harus maksum, nggak ada ustadz sama sekali, nggak ada kiai, karena mereka semuanya punya dosa dan maksiat. Terus bagaimana sikap kita itu? Sikap kita, kalau kita tahu guru kita keliru, sudah tetap keliru ya keliru. Tidak boleh kita itu menutup mata dari kesalahan yang salah. Siapapun yang berbuat hatta guru kita itu. Cuma fahmi ya, jangan kesalahan itu kita jadikan untuk merobohkan wibawa guru kita. Ini fahami, ini penting ini. Maka kita punya kaidah. Kaidahnya itu apa? Salah ya salah, tapi guru kita ya guru kita. Nah itu kalau guru kita Syabul Hasan itu punya kaidah nusahih wala nuhaddim. Kita perbaiki kesalahan guru kita tanpa harus merobohkan bangunan kebaikan dia. Seperti bangunan masjid ini bocor ketika hujan deras. Bagaimana caranya? Yo bocor itu yang ditambal kan itu. Bukan bangunannya dirobohkan semuanya kan itu. Bukan. Maka itu apa? Tetap kita hormati, beliau adalah guru. Cuma beliau punya kesalahan dalam bab ini punya kesalahan. Tetapi itu guru saya dan saya tidak boleh merendahkan masalah yang lain. Dia punya ilmu agama, dia punya sholat, dia punya tauhid, dia punya sunnah. Itu masya Allah lah itu. Cuma kesalahan ini kesalahan. Pertanyaan terus bagaimana saya? Apakah saya ngaji sama beliau? Maka dilihat. Kalau antum itu bisa cari ustadz yang lain yang lebih antum nyaman belajar dengan orang itu, cari. Tapi kalau nggak ada yang lain kecuali dia yang mengajar ilmu agama, terus bagaimana? Maka antum berjuang untuk mengambil ilmunya, tinggalkan kesalahan dia. Kita nggak ikut campur dengan kesalahan dia, yang penting dia masih punya ilmu, saya ambil. Tapi jika pilihan banyak, sekarang masalahnya itu pilihan banyak. Pilihannya bukan hanya satu ustadz, banyak pilihan. Maka mencari guru itu bukan hanya yang alim saja, tetapi mencari guru itu harus menjaga muruah. Zaman dulu itu untuk menjadikan seseorang sebagai guru itu seleksinya ketat sekali. Imam Bukhari, beliau ketika mau belajar sama seorang ulama, dipelajari dulu ini muamalah sama tetangganya kayak apa ini ulama ini, muamalahnya sama pegawainya kayak apa itu, pelajari semua. Sampai suatu ketika ceritanya itu, beliau itu mau belajar sama seseorang, beliau itu pantau terus itu rumahnya orang itu. Akhirnya dia itu pura-pura berdiri di sebelah rumahnya orang itu, mau lihat ini gurunya itu kalau keluar rumah ngapain dia itu. Suatu ketika gurunya itu keluar, dia itu manggil kuda dengan panggilan ya itu. Bajunya disingkap seakan-akan kayak membawa pakan gitu. Kudanya datang, talinya diambil, bajunya rupanya nggak ada pakan. Bohong dia sama kudanya. Apa kata Imam Bukhari? Ini orang sudah berani dusta sama binatang yang kelihatan dengan mata. Saya takut dia nanti lebih berani berdusta dengan Allah yang nggak kelihatan. Akhirnya apa? Dia tinggalkan gurunya, nggak mau belajar ya itu, selesai itu. Tapi apa? Masih ada guru yang lain. Ya pahami ya? Kecuali kalau tidak ada guru kecuali beliau yang mengajarkan. Ya kita harus mengambil ilmunya. Bagaimanapun beliau itu, misalkan beliau itu ustadz, guru kita, tetap bagaimanapun tetap beliau itu guru kita. Kalau kesalahan-kesalahan ya kita berusaha untuk memperbaiki kalau bisa. Kalau tidak, kita tutup mata. Mudah-mudahan kita itu terjaga dari fitnah itu. Kenapa? Karena ya ini perlu saya sebutkan ya. Orang yang belum jadi ustadz mungkin mengira jadi ustadz itu paling aman wes. Oh, top malaikat wes ustadz gitu. Seakan-akan kalau sudah jadi ustadz apalagi ustadz kibar, wah paling top wes pokoknya itu. Rupanya, fahami ya. Ustadz semakin kibar, ini ustadz semakin kibar itu, semakin terkenal itu, kayak pohon semakin tinggi, angin yang bertiup semakin kencang sekali. Fitnahnya semakin dahsyat. Mungkin setan-setan yang menyesatkan ustadz itu bukan hanya gelarnya S1, S2. Mungkin yang dikirim sama iblis untuk menyesatkan ustadz itu yang profesor, yang gelarnya tinggi-tinggi kan itu. Karena ustadz itu sudah tingkatan ustadz kan itu. Maka itu fahami ya. Orang kalau sudah jadi ustadz, fitnahnya lebih parah daripada orang awam. Fahami ini, fitnahnya lebih parah daripada orang awam. Tinggal ustadz ini bisa menjaga diri atau tidak gitu. Kalau dia bisa menjaga diri selamat, kalau tidak hancur, lebih parah hancurnya daripada orang awam. Contohnya misalkan ya, fitnah wanita. Jangan dikira kalau sudah jadi ustadz itu nggak doyan wanita gitu loh.
lebih doyan wanita daripada muridnya kan gitu. Mau ngeri nggak main-main gitu. Bukan berarti kalau kita sudah punya istri satu itu cukup gitu. Ya kan? Bukan saya ayo poligami enggak usah. Enggak usah. Maksudnya itu Masya Allah ngeri fitnah itu. Terkadang kita sebagai ustadz ya, saya yang muka seperti ini saja itu ya enggak. Padahal muka saya seperti ini kan itu. Banyak sekali itu wanita-wanita yang Masya Allah ini kalau dilayani ya ngeri juga kan gitu. Ya, akhirnya kalau saya seringnya itu urusan perempuan sama istri ini semuanya. Bahaya kalau seperti ini kan. Kenapa terkadang ini cerita ya? Awal kali itu curhat, dilayani, aduh ngeri fitnahnya itu. Ini cerita nyata ya. Ada seorang ustadz, ya termasuk ustadz kibar juga lah, ustadz kibar di kota itu. Sampai akhirnya ustadz ini sampai berzina. Sama siapa? Sama ketua panitia kajian awal. Ketuanya loh, bayangkan itu. Karena sering rapat, sering ini, akhirnya zina di hotel. Itu terjadi nyata. Sampai ada seorang ustadz, dia sudah punya istri 2, bayangkan itu. Bukan hanya saya seperti istri 1. Dia sampai sering dicurhati sama seseorang. Ada seorang ahwat cerai sama suaminya, sering curhat sama ustadz itu. Lama-lama sampai video call telanjang berdua. Dan itu ustadz sunnah semua loh. Ustadz sunnah, ahwatnya juga ahwat sunnah gitu. Bukan orang biasa gitu. Pertama perempuan, yang kedua duit. Masya Allah, sebagai seorang ustadz itu duit terbuka semua gitu loh. Antum mau cari duit gampang gitu loh. Dengan modalnya ustadz ngadakan donasi saja duitnya banyak kan gitu loh. Duit, apalagi seorang ustadz yang terkenal, duit itu kalau pengen ngeruk duit, Masya Allah itu. Nah itu sampai ada cerita nyata juga di Indonesia. Ada ustadz yang dia itu punya sebuah lembaga sosial untuk mengelola, mengumpulkan donasi bencana. Waktu itu bencana di Palu. Dia dapat sumbangan 1 miliar. 1 miliar 600 miliar dimakan sendiri sama dia. Nikah lagi, bikin rumah, ini habis 400 disumbangkan, itu pun nggak semua gitu. Coba ingat itu. Dan itu nyata, sampai ada kasus sampai mau dimasukkan penjara itu ustadznya itu gara-gara itu. Kenapa? Semua kita kalau lihat duit matanya jadi merah tua. Bukan matanya hijau. Kalau hijau kan masih mending lah, hijau zaman dulu kan. Sekarang itu merah gitu loh. Lihat duit itu harta ustadz gitu. Sehingga apa? Fitnahnya ustadz itu perempuan, fitnahnya itu harta, jabatan, ketenaran, suka dipuji, nggak terima dengan ustadz yang lainnya beli tenar, sikut-sikutan, gontok-gontokan, itu fitnahnya ustadz dahsyat. Maka itu apa? Ketika menjadi ustadz itu nggak main-main, ujian berat. Maka itu kalau kita itu punya ustadz, antum punya ustadz, antum itu harus sering mendoakan ustadz antum. Supaya apa? Supaya terjaga dari fitnah. Maka itu apa? Saya sering ingatkan ke teman-teman itu, kita itu kalau senang sama ustadz, ya sudah nggak ada masalah, senang silakan ngaji. Tapi jangan berlebihan mencintai ustadz itu. Kalau kita membenci sama seseorang, ustadz misalkan, karena beda sama ustadz saya, antum itu nggak usah terlalu berlebihan membencinya. Ada masa di mana antum akan punya masalah dengan ustadz itu. Contohnya misalkan gini, saya lagi gandrungi ustadz A, wos pokoknya saya kayak jadi tamengnya lah. Akan ada masalah di dunia itu. Setelah itu apa? Jadi masalah jedier. Setelah itu, wah bencinya luar biasa setelah itu. Saya punya teman, ini teman dulu di Yaman lah. Dia itu jadi ustadz kibar juga lah di kotanya. Lah, ini ceritanya. Yang membackup dakwahnya ustadz ini seorang preman kota baru tobat. Wah, backup ustadz ini loyalitasnya luar biasa. Saking deketnya ini orang ini sama ustadz ini, sampai ustadznya itu sering tidur di rumahnya Pak Preman ini, Pak Premannya itu, sampai deket sama istrinya, baikkan itu. Setelah itu apa? Berdua pacaran, ustadznya sama istrinya orang itu pacaran gitu, sampai berzina. Coba ya. Akhirnya apa kata suaminya itu, kurang ajar itu, kalau sudah menjuluki ustadz itu kayak julukan kotor semua lah itu. Sampai terakhir ya, ini ceritanya sampai saya ke sana itu, Masya Allah itu, sampai dia mau membakar rumahnya ustadz itu, bunuh pokoknya itu. Coba main-main itu, sampai dia kumpulkan preman-preman namanya untuk nggorok di leher, nggorok di jalan gitu kalau ketemu itu. Dan sudah ngaji loh, bayangkan bukan orang awam loh, ini sudah ngaji loh, bayangkan itu. Nah kita apa? Kita itu jangan terlalu loyal, masa itu terlalu mendewakan ustadz kita lah itu.
Biasa saja itu, ustadz kita itu manusia biasa, pasti punya dosa banyak ustadz kita itu. Maka kita berdoa semoga masa itu ustadz kita itu terjaga dari fitnah. Dan kalaupun ustadz kita itu jatuh, mudah-mudahan saya itu nggak terlalu mengumbar aibnya, saya tidak terlalu membuka mata untuk melihatnya. Yang penting saya masih ngaji, dapat faedah dari ilmunya. Dan juga semoga kita itu selamat dari fitnah itu. Semoga kita nggak terjatuh dengan fitnah itu. Kenapa? Karena kita pun nanti akan diuji. Gitu, itu lagi akan diuji, maka hati-hati. Oleh itu intinya, kalaupun ada seseorang yang jatuh, apalagi seorang ustadz itu bukan ajang untuk diribai, dijadikan kayak nampan, kemudian kita makan setiap hari, jangan. Karena kata para ulama mengatakan inna luhumal ulama imasmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Kita ribai orang muslim itu hukumnya haram, karena kita seperti makan dagingnya orang itu ketika masih hidup. Tetapi kalau kita ribai ulama, seperti kita itu makan racun. Nah itu kalau orang sudah ribai ulama itu biasanya dia nanti akan futur. Maka itu hati-hati, hati-hatilah kita dalam masalah seperti itu, hati-hati. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Udah cukup ya? Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.